Imam Nawawi juga berkata dalam kitabnya Majmu' Syarh Al-Muhadzab, dia berkata, la yajuzu an yutafa bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi bukan tempat tawaf, tawaf di Ka'bah. Ada sebagian orang ingin tawaf di kuburan Nabi. Wa yukrahu ilsaqu dhahri wal batni bi jidaril qabr. Tidak, dan dibenci ini haram ya. Dibenci menempelkan pundak dan perut ke dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Abdullah Al-Halimi. Abu Abdullah Al-Halimi berkata demikian ya. Mungkin di kitab apa? Syarah Syu'abul Iman ya. Al-Minhaj. Wa ghairuhu, demikian juga ulama yang lain telah menjelaskan akan hal ini. Tidak boleh sengaja menempelkan pundak dan perut ke kuburan Nabi, mencari berkah enggak boleh. Wa yukrahu mashu bil yadi wa takbiluhu. Dan juga dibenci seorang mengusap tangannya di kuburan, kemudian mencium kuburan juga tidak disukai, dibenci. Balil adabu an yab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi adab tentu menjauh dari kuburan tersebut. Ya. Sebagaimana Nabi masih hidup kita tidak dekat-dekat tapi agak jauh sebagai bentuk adab. Wa hadha huwa shawab alladhi qalahu ulama wa atbaqu alaih. Dan inilah yang benar. Artinya dia jelaskan ada orang menyimpang, ada yang mengatakan cium kuburan Nabi, tempel kuburan Nabi, tapi dibantah Nawawi. Nawawi rahimahullah berkata ini yang benar, yang telah dikatakan oleh para ulama, wa atbaqu ali, dan mereka sepakat akan hal ini. Wala yugtar, jangan terpedaya bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik. Jangan terpedaya dengan penyelisihan banyak orang awam dan perlakuan mereka seperti itu. Kenapa Imam Nawawi mengatakan ini? Karena orang latah ketika dia ke kuburan, ke Masjid Nabawi, lihat orang tempel-tempel, dia ikut-ikutan. Orang tempel-tempel, kemudian orang pada ikut-ikutan. Imam Nawawi mengatakan, ingat, jangan ikut-ikut perbuatan orang awam. Fa innal iktida'a wal amal innama yakunu bil ahadits as-sahihah. Sungguhnya meneladani dan beramal hanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wa aqwalil ulama, dan penjelasan para ulama. Wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Jangan tengok sama sekali kepada perbuatan-perbuatan bid'ahnya orang-orang awam dan yang lainnya dan kebodohan-kebodohan mereka. Wa qala al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah berkata rahimahullah, yang maknanya adalah ittabi' turuqal huda wa la yadhurruka qillatus salikin. Ikutilah jalan-jalan kebenaran, tidak akan beri mudarat kepadamu meskipun yang ikut cuma sedikit orang. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah. Hati-hatilah kau waspada dengan jalan-jalan kesesatan. Wa la taktab bi kathratil halikin. Meskipun yang ikut banyak, jangan kau terpedaya, mereka akan binasa semua. Ya, ini kata Nawawi, dia menukil dari Al-Fudail bin Iyad. Kemudian kata Nawawi, wa man khatara bi balihi anna al-masha bil yadi wa nahwu ablagu fil barakah fa huwa min jahalatihi. Barang siapa yang terbetik dalam benaknya bahwasanya mengusap tangannya ke kuburan Nabi atau yang semisalnya lebih mendapatkan banyak keberkahan, maka ini karena kebodohannya, wa ghaflatihi, dan kelalaiannya. Li'annal barakata innama hiya fima wafaqa syar'a. Karena barakah itu adalah jika sesuai dengan syariat. Wa kaifa yanbaghi al-fadlu fi mukhalafati shawabi. Bagaimana bisa mendapatkan keberkahan dalam rangka menyelisihi kebenaran. Nukilan yang sangat agung. Sekarang lihat kuburan orang usap-usap orang ini, Masya Allah. Nabi aja kuburannya nggak boleh, cuma kuburan orang-orang yang nggak jelas. Terkadang yang melariskan, terkadang memang mau cari dunia, dia jadi sadananya, penjaganya. Kalau kuburan ramai dia dapat penghasilan, ini ada kemauannya. Terkadang itu nenek moyangnya sehingga dia menjadikan kuburannya keramat, orang pada mengagungkan kuburan tersebut supaya dia kena kebagian diagungkan. Itu kakek saya, jadi dia juga dihormati oleh masyarakat karena masyarakat mengagungkan kakeknya yang sudah dikubur. Setan semua, setan. Kembali kepada duniawi, ya. Ingin dapat sebagian cercah dunia atau ingin dapat pengagungan, ya. Sampai saya pernah pergi ke suatu tempat, dipasang pipa untuk sampai kepada kuburan tersebut keluar air. Sengaja dipasang sehingga dikatakan kuburan ini bersumber air. Subhanallah. Saya diceritain sama kawan-kawan di sana. Supaya apa? Supaya anak keturunannya tetap dihormati. Padahal mereka yang pasang pipa dari ini, kemudian dikeluarkan di areal kuburan, air berkah. Masyarakat dibodoh-bodohi dengan urusan kuburan. Hati mereka tergantung kepada kuburan. Ini terjadi. Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra pernah ditanya, "Wa ma qaulukum fassahallahu fi muddatikum a'ada alaina min barakatikum fi qawli syaikhain fil janaiz yukrahu al-bina' 'ala al-qabr wa qala fil wasiyah tajuz wasiyah li imarati quburil ulama wa salihin lima fi dzalika min ihya."
Ini ditanya tentang bagaimana pendapat Syekhain Nawawi di antaranya ya, dimakruhkan bangun di atas kuburan ya. Kemudian beliau menjawab, perhatikan sini. Al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab hurmatu. Yang tadi saya nukilkan Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan yukrahu, dimakruhkan, dibenci. Jangan seorang menyangka hukumnya cuma makruh. Saya ingin jelaskan hal tersebut. Jangan disangka cuma makruh. Istilah dibenci bisa jadi menurut ulama zaman dahulu maksudnya haram, dan itu banyak perkataan Imam Ahmad sering dia mengatakan akrahu, aku benci. Seperti dia pernah mengatakan aku benci menyembelih dengan nama selain Allah. Padahal kita tahu syirik ya. Seperti itu. Jadi ada lafal-lafal mereka aku benci bukan berarti makruh hukumnya. Maka harus lihat istilah mereka maksudnya apa. Ternyata lihat Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan. Maksud dari Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan aku benci maksudnya haram. Perhatikan, al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi Nawawi, yang dinukilkan dan yang jadi pegangan sebagaimana dipastikan oleh Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitabnya Al-Majmu', hurmatul bina fil maqbarah al-musabbalah. Diharamkan buat bangunan di atas kuburan yang kuburan umum ya. Fa in buniya fiha hudima. Kalau dibangun maka harus dihancurkan. Wala farqa fi dzalika baina kuburi salihin wal ulama wa ghairihim. Tidak ada bedanya antara kuburan salihin, kuburan ulama dan selain mereka. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, "Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dhaif." Memang ada perkataan ulama Syafi'iyah yang mengatakan boleh, seperti di Al-Khadim, yaitu Khadim Raudhah. Tapi itu pendapat yang lemah kata beliau. La yultafutu ilai, jangan ikut pendapat itu. Kalau kita bilang ada pendapat, ada, tapi ini kita cari pendapat yang muktamad menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh. Ustaz, ada kan pendapat lain? Ada, tapi dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan dia adalah muhaqqiqul madhab yang tahu persis tentang mana pendapat yang muktamad di kalangan para ulama Syafi'i. Kemudian beliau berkata, "Wa kam ankarul ulama ala bani qubbatil Imam Syafi'i." Betapa sering para ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubbah di atas kuburan Imam Syafi'i wa ghairiha, dan kuburan yang lain. Wa kafa bi tasrihim fi kutubihim inkaran, dan cukup pengingkaran mereka tulis di buku-buku mereka. Ya. Bayangkan ya. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya tidak boleh membangun kuburan, dibangun apalagi kubah, meskipun kuburan Imam Syafi'i tidak diperbolehkan.